Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah, ringkasan tentang masalah akidah. Dan tema malam hari ini berkaitan tentang ta'rif asyirkil asghar, definisi syirik kecil. Ya, pembahasan ini jemaah penting untuk kita pelajari. Karena di antara lawan tauhid adalah syirik. Dan siapa yang tidak tahu lawan dari tauhid, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalamnya. Makanya Hudzaifah pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair. Dulu para sahabat sering bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang baik. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Sedangkan aku bertanya tentang hal yang buruk, makhafata an yudrikani. Karena saya khawatir kalau keburukan itu menimpa diriku. Sehingga araftu syarra la li syarri walakinna lit tawaqqi. Jadi kita mengenal keburukan bukan dalam rangka untuk diamalkan, tetapi untuk dijauhi. Itu tujuan kita. Makanya masalah yang tauhid tidaklah akan dikenal secara sempurna kecuali tatkala kita mengenal lawannya. Sebagaimana jemaah kita bisa merasakan gula itu manis ketika kita pernah merasakan rasa pahit. Sehingga di antara hal yang sangat penting adalah mempelajari lawan dari tauhid, yaitu syirik. Di antaranya asyirkul asghar, syirik kecil. Syekh mengatakan ta'rif syirkil asghar, definisi syirik kecil. Kullu ma kana dzari'atan, kullu ma kana dzari'atan lisyirkil akbari. Wa ja'a fi nusus tasmiyatuhu syirkan. Jadi syirik kecil itu definisinya setiap perkara yang akan menghantarkan kepada syirik besar. Setiap perbuatan yang akan menghantarkan kepada syirik besar. Wa ja'a fi nusus, dan datang di dalam nas-nas tasmiyatuhu syirkan. Ya, dengan apa? Penyebutannya syirik. Disebut syirik tetapi tidak sampai batas syirik akbar. Ya. Ini definisi apa syirik kecil. Ya. Contohnya jamaah sekalian, berdoa di kuburan. Berdoa di kuburan itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama, berdoa di sisi kuburan. Berdoanya kepada Allah untuk penghuni kubur, boleh tidak? Boleh. Yang kedua, berdoa di sisi kuburan. Berdoanya kepada Allah tetapi untuk urusan pribadi orang yang berdoa. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Hah? Ya Allah, besok saya mau ujian, mudahkan urusan saya. Tapi dia sengaja datang ke kuburan. Boleh tidak jamaah? Tidak boleh. Kenapa? Karena perbuatan ini akan menghantarkan orang lain jatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Sahih, mungkin dia doanya kepada Allah untuk urusan pribadinya, tetapi orang lain yang melihat akan terfitnah. Dikira apa? Doanya kepada penghuni kubur. Sehingga dianggap itu seperti kuburan keramat. Sehingga orang-orang datang
kuburan tersebut, apa yang terjadi jemaah? Mereka justru mintanya ke penghuni kubur. Jadi orang lain terjatuh ke dalam syirik akbar gara-gara dia. Maka yang ketiga jemaah sekalian, berdoa di sisi kuburan, berdoanya kepada penghuni kubur. Mudahkan urusan saya misalkan. Nah, ini syirik besar, nggak boleh. Nah, doa seperti ini ibadah jemaah. Dan doa seperti ini tidak boleh kita mintakan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga nggak boleh datang ke kuburan tertentu kemudian minta hajat, itu nggak boleh. Kalau mintanya langsung kepada penghuni kubur, jatuhnya ke dalam syirik akbar. Dan orang yang doa kepada Allah tetapi untuk urusan pribadinya pun ini nggak dibolehkan. Kenapa? Karena bisa menghantarkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar seperti itu. Ikutnya masalahnya wa amma hukmuh fa yatakhallasu fima yali. Adapun hukum syirik kecil itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama cuma annahu yukhalifu syirkal akbar fi jami'i ma madha minal ahkam. Yang pertama, syirik kecil itu berbeda dengan syirik besar di seluruh hukum-hukumnya. Beda. Dan sudah kita jelaskan tentang hukum syirik akbar ya. Pelakunya bisa kufur, harta dan darahnya halal. Ya. Kalau syirik kecil tidak. Syirik kecil apa? Tidak. Ats-tsani yang kedua, annahu kabiratun min kaba'iri dzunub. Yang kedua, bahwa syirik kecil merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar. Walaupun jamaah yang disebut syirik kecil, tapi ingat termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Bal huwa min akbari dzunub, bahkan ia termasuk dosa besar yang paling besar. Ba'da nawaqidit tauhid, setelah pembatal tauhid. Ya, setelah pembatal tauhid. Kemudian masalah yang ats-tsalis yang ketiga, anna hadza syirka qad ya'dhum hatta ya'un bi sahibihi ila syirkil akbar. Bahwa syirik ini terkadang perkaranya akan menjadi besar sehingga akan menjerumuskan pelakunya terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga pelakunya berada di atas bahaya yang besar. Yang dimana jemaah sekalian, dari terjatuhnya dia ke dalam syirik kecil bisa menghantarkan sampai keluar dari agama Islam, mungkin saja. Yang keempat jemaah sekalian, anna man mata ala syirkil asghar, bahwasanya orang yang meninggal dia membawa dosa syirik kecil, famaudi'u khilafin hal yakunu dakhilan tahtal masyiati aula. Jadi keadaan dia itu diperselisihkan, apakah masuk di dalam dosa yang di bawah kehendak Allah untuk diampuni atau tidak. Ini Islam mendapat masalahnya. Jadi orang yang meninggal dia membawa dosa syirik kecil, apakah seperti dosa-dosa yang lain tahta masyiatillah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Apakah syirik kecil itu masuk yang akan dikehendaki untuk diampuni? Maka ini Islam pendapat. Padahal ba'dul ulama, sebagian para ulama mereka mengatakan Abdurrahman bin Hasan, seperti Abdurrahman bin Hasan, Wasiddiq Hasan Khan, Abdurrahman bin Qasim, mereka berpendapat ila annahu la yukfar. Jadi dosa seperti ini tidak akan diampuni, enggak diampuni. Tapi sebagian yang lain mengatakan ila annahu tahtal masyiati. Jadi sebagian yang lain mengatakan dosa syirik kecil itu di bawah kehendak Allah. Artinya kalau ada seorang dia meninggal tidak sempat bertobat, maka akan di bawah masyiah Allah. Artinya kalau Allah menghendakikan diampuni, kalau tidak ya diadab di neraka. Tetapi tetap beda dengan syirik besar ya maksudnya. Walaupun tidak diampuni, tetapi pelakunya kalau misalkan sudah diadab di neraka, dia akan dikeluarkan kemudian masuk ke dalam
surga kalau dia seorang muslim. Kalau dia seorang muslim. Jadi tidak sama dengan syirik besar. Nah, kalau syirik besar pelakunya kekal di dalam neraka. Adapun syirik kecil tidak. Nah, cuma tadi Islam pendapat apakah diampuni berdasarkan kehendak Allah atau tidak diampuni sehingga mengharuskan dia dijebloskan ke neraka. Setelah dijebloskan ke dalam neraka, maka dia pun akan dimasukkan ke dalam surga. Itu Islam pendapat. Itu Islam. Tapi ala kulli aja masalahnya ini menunjukkan bahwa setiap kita jangan kemudian meremehkan. Jangan kemudian meremehkan. Walaupun syirik kecil, tapi ingat termasuk di antara dosa-dosa besar. Kemudian masalahnya yang kelima, annahu idza sahabal amal salih abtala thawabahu kama firriya. Bahwa syirik kecil ketika menyertai amal soleh maka akan membatalkan pahalanya. Seperti riya. Wa iradatil muslim bi amalihi salih ad-dunya wahdaha. Atau seseorang yang meniatkan dengan amal solehnya hanya untuk mendapatkan dunia. Ya. Ini bisa menghapuskan pahala. Ya. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, ini hadis qudsi ya. Fima rawahu Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah berfirman, ana agni syuraka'a ani syirki min man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Ana agna asyuraka. Saya enggak butuh dengan sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal kemudian menyekutukan dengan selainku, ya ketika beramal maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Nah, jika itu masalahnya ketika syirik kecil ini mengiringi atau menyertai perbuatan amal soleh, maka akan menghapuskan pahalanya. Ya mungkin ya masalah nggak dapat pahala, tidak dapat pahala. Seperti contohnya riya ya. Ya capek-capek kemudian ternyata tidak dapat pahala. Faidah. Anna syirka la ya'manuhu ahadun. Pokoknya syirik yang masalahnya tidak ada seorang pun yang dia terbebas atau aman darinya, nggak ada jamaah. Jadi setiap kita itu masalahnya tidak ada jaminan keamanan. Wa kana min doa Ibrahim alaihi salam, bahkan di antara doa Nabiullah Ibrahim sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Padahal beliau seorang nabi. Bahkan mendapatkan gelar Imam Ahli Tauhid. Ya, ketika mau dibakar oleh kaumnya, turun malaikat Jibril menawari bantuan, tapi ditolak, enggak mau. Amma alaika fala. Adapun kepada engkau wahai Jibril, saya enggak butuh bantuan. Ya. Dalam kondisi yang sangat tawakal, kemudian datang pertolongan Allah. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga. Bahkan dulu dijuluki apa? Bapaknya para nabi dan rasul. Pun beliau khawatir ya, kalau anak keturunannya tertimpa kesyirikan. Sehingga artinya kita semua tidak ada jaminan terbebas dari kesyirikan. Oleh karena itulah jamaah sekalian, penting bagi kita untuk berlindung kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari berbagai macam praktek-praktek kesyirikan. Apalagi di zaman kita, ya. Kesyirikan sudah dimodifikasi ya, dengan berbagai macam bentuknya, bahkan dijajakan dengan online dan sebagainya. Bahkan sebagian orang menganggap syirik sebagai perkara yang biasa.
Atau naudzubillah sebagian menganggap syirik sebagai ibadah. Bahkan dibalik perkaranya. Sehingga sebagian mereka tidak malu-malu mengerjakannya di masjid. Tawasul kepada mayit. Itu di masjid jemaah. Padahal yang masalah yang syirik itu lebih besar daripada zina. Orang zina di masjid mungkin tidak yang berani ya. Sejelek-jeleknya orang zina, kalau dia muslim, zina di masjid dijamin nggak berani. Nah, ini ada orang jamaah sekalian melakukan perbuatan dosa yang lebih besar daripada zina di masjid. Bahkan dengan bangganya, tidak merasa salah. Siapa jamaah sekalian? Orang-orang yang tawasul dengan apa? Mayit-mayit. Ini kan melakukan perbuatan syirik yang dosanya lebih besar daripada zina seperti itu. Ya, kemudian masalahnya al-matlabu tsamin, ya, matlab yang ke-8. Ta'riful kufur, definisi kufur. Al-kufru fil lughati, kufur secara bahasa artinya as-satru wa taqtiyah. Ya, wa taqtiyah. Kufur itu secara bahasa artinya menutupi. Sehingga orang Yahudi dianggap kafir karena apa? Menutup diri dari kebenaran, tidak mau menerima Islam. Maka disebut apa? Kufur. Sehingga jangan kemudian marah ketika kita sebut apa? Kafir. Akhirnya minta dirubah. Non muslim sama saja jamasannya. Karena kafir itu artinya menutup apa? Dari kebenaran. Orang yang tidak mau menerima kebenaran ya sudah kafir. Itu istilah jemaah, istilah. Dan ini istilah di Quran, di hadis. Jangan kemudian gara-gara ya mungkin tidak enak akhirnya dirubah. Ya. Wa fil istilah, adapun setelah istilah syar'i, kufur artinya adamul iman. Tidak adanya keimanan. Ya, tidak adanya keimanan. Wal kufrul akbaru, dan kufur akbar huwa takdzibun aw istihlalun aw istikbarun aw i'radun aw syakkun fi syai'in mimma ja'a bihi syar'u al-mutahhar. Jadi kufur akbar itu takdzibun, ya, huwa takdzibun, mendustakan, menghalalkan, sombong, berpaling atau ragu-ragu pada sesuatu dari hal-hal yang telah dibawa oleh syariat yang suci. Dia mendustakan isi Al-Quran, kafir. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran, ya kafir. Sombong, berpaling, atau ragu-ragu. Malaikat itu ada tidaknya? Nabi itu ada tidaknya? Dia ragu-ragu jemaah sekalian, kafir. Karena kita jemaah sekalian harus yakin apa yang telah dibawa dalam Al-Quran semuanya benar. Tidak boleh kemudian ragu sedikit pun, nggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Fal kufrul akbaru yakunu bil iktiqad. Jadi kufur akbar itu bisa terjadi pada keyakinan, wa yakunu aidan bil qaul, bisa juga pada ucapan, wa yakunu kadzalika bil fi'li, itu pula pada perbuatan. Walam yakun ma'ayyin minhuma iktiqad. Walau lam yakun ma'ayyin minhuma iktiqad. Walaupun ya masalah yang tidak diiringi keyakinan. Tapi perbuatannya menunjukkan dia kufur, ya sama saja. Karena orang nyembah patung, ya, dia sadar jamaah sekalian, tapi dia punya keyakinan, saya nggak yakin dia Tuhan, ya sama saja nggak boleh. Bahkan kita jamaah sekalian, sholat pun sampai-sampai dilarang ketika matahari apa? Baru terbit atau mau tenggelam. Kenapa? Tasyabbuh dengan mereka. Karena di waktu tersebut ada orang-orang kafir yang sedang menyembah apa? Matahari. Apalagi kalau sampai nyembah patung. Ya. Kan jamaah sekalian kita ibadah kepada Allah. Tapi ketika di waktu-waktu yang tadi tidak dibolehkan. Nggak ada niatan untuk serupa dengan mereka, tidak ada. Tapi tetap dilarang. Apalagi jamaah sekalian kalau dohirnya jelas-jelas nyembah patung. Walaupun tidak ada keyakinan tetap tidak dibolehkan. Tetap tidak dibolehkan. Hukumnya masalahnya wa hukumnya
huwa hukmu syirkil akbari kama sabaqa bayanu. Hukumnya sama seperti syirik akbar. Walahu anwa'un katsiratun, dan syirik dan kufur ini jamaah banyak macamnya. Ahammuha, yang paling terpentingnya, kufrul ingkari wa takdzib. Ya, kufur karena ingkar dan mendustakan. Wa huwa an yunkir al mukallafu syai'an min usuluddin aw ahkamihi aw ahbarihi ats-tsabitah thubutan qat'iyyan. Yaitu seseorang yang dia mukallaf akal, sudah balik, mengingkari sesuatu dari usul-usul agama, pokok-pokok agama, atau hukum-hukumnya, atau berita-berita yang telah tetap secara pasti. Nah, makanya masalahnya kalau dia mengingkari misalkan kufur. Ya. Wa min amthilati hadzal naw' minal kufril akbari, di antara contoh ya kufur akbar yang seperti ini, an yunkira syai'an min arkanil iman. Seseorang dia mengingkari di antara sesuatu dari rukun-rukun iman. Contohnya Mas Hadian mengingkari apa? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para nabi misalkan. Ini bisa kufur. Dan ikhwan wa atifillah, kita semua wajib beriman dengan rukun-rukun iman. Dan setiap rukun-rukun iman itu ada kadar minimal yang wajib untuk kita ketahui. Okay. Pertama masalah yang beriman kepada Allah, maka kadar minimal yang wajib diketahui ada 4. Jadi orang yang gini, saya beriman kepada Allah, maka ingat jemaah, ada kadar minimal yang wajib diketahui. Orang nggak boleh jahil. Kalau dia jahil, maka keimanan dia dengan Allah perlu diragukan. Pertama jemaah yang beriman dengan wujudnya Allah, kita harus yakin. Ya, kalau ada orang ditanya, Pak, Allah itu ada tidak ya? Kemudian dia mengatakan, oh kata tetangga saya ada. Itu nggak boleh jemaah. Oh ada nggak ya? Oh ini nggak boleh. Harus yakin ada. Ini pertama. Yang kedua, beriman dengan rububiyahnya Allah. Allah menciptakan, Allah mengatur alam, Allah menghidupkan, mematikan, itu wajib. Dan yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Salat, zakat, puasa, haji hanya kepada Allah. Yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mau diingkari sifat Allah bisa kufur, nggak boleh. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Ini pun sama, ada kadar minimal 4 perkara. Ini wajib. Kalau kita katakan rukunnya, orang sholat jamaah yang tidak baca Al-Fatihah dan ini rukun, nggak sah sholatnya. Maka orang yang beriman pada para malaikat kemudian nggak tahu rukunnya, oh ini dipertanyakan. Ini antum beriman dengan malaikat apa tidak ini? Rukunnya ada 4 apa saja? Nggak tahu. Oh gimana jemaah? Orang sholat nggak baca Al-Fatihah nggak sah, nggak rukun, nggak sujud, nggak sah. Kenapa itu rukun? Maka orang yang mengatakan iman kepada malaikat kemudian tidak tahu rukunnya, ini gimana coba? Dilakukan tidak? Ini bahaya. Yang pertama jemaah sekalian, beriman dengan keberadaan para malaikat, ini wajib. Kenapa? Karena orang liberal mereka tidak mengakui malaikat itu ada. Mereka meyakini malaikat itu hanya sifat baik, wujudnya nggak ada. Oh ini kafir, nggak boleh. Kemudian masalah yang kedua, mengimani secara rinci nama-nama malaikat yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, mengimani secara rinci sifat-sifat mereka yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Dan yang keempat, mengimani secara rinci tugas-tugas mereka yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah.
Ini sama ada 4 rukun. Ini minimal. Kalau yang lainnya mungkin ada udzur. Nggak tahu nama malaikat ini, udzur dimaafkan. 4 ini harus tahu. Yang pertama jemaah mengimani bahwa seluruh kitab berasal dari Allah. Mengimani bahwa seluruh kitab itu berasal dari Allah. Yang kedua, mengimani secara rinci nama-nama kitab Allah yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Kita benarkan berita-berita yang ada pada kitab tersebut, kita benarkan. Yang keempat, beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum dihapus. Beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum dihapus. Ya. Kemudian iman kepada para rasul. Ini pun sama ada 4 kadar minimal. Yang pertama, mengimani bahwa seluruh risalah para rasul berasal dari Allah. Yang kedua, mengimani secara rinci nama para nabi dan rasul yang kita ketahui dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita yang sahih yang datang dari mereka. Dan yang keempat, beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman kepada hari akhir. Ini pun sama ada 4. Pertama, beriman dengan hari kebangkitan. Yang kedua, beriman dengan hari perhitungan dan pembalasan. Dan yang ketiga, beriman dengan surga dan neraka. Dan yang keempat, beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Wajib beriman ya. Ada azab kubur, siksa kubur, ya. Wajib beriman. Kemudian beriman kepada takdir ya. Ada 4 rukun atau 4 kadar minimal. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, al-ilmu. Artinya Allah mengetahui apa yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Yang kedua, al-kitabah. Kita beriman bahwasanya apa yang Allah takdirkan sudah dicatat. Dan catatan itu ada 2, di Lauh al-Mahfuz dan di catatan malaikat. Kemudian al-masyiah. Kita beriman bahwasanya apa yang terjadi itu atas kehendak Allah. Dan yang keempat, al-khalqu. Kita beriman bahwasanya apa yang telah terjadi itu yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah sekalian kadar minimal. Artinya apa? Ini wajib diketahui. Kalaupun yang cabang-cabangnya kemudian kita tidak tahu, itu dimaafkan. Kita nggak tahu nama malaikat satu persatu, dimaafkan. Ya. Tapi kita tetap wajib mengimani nama-nama yang disebutkan dan kita mengimani secara global. Secara global. Yang disebutkan dan kita tahu, kita imani seperti itu. Dan kemudian diingkari. Kalau memang itu sahih hadisnya. Ya, sahih hadisnya. Ya, kemudian masalian, ikhwan wa akhwati fillah. Aw yunkiru syai'an mimma akhbarallahu anhu fi kitabih. Atau mengingkari sesuatu yang telah dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Beri contoh tentang ibadah-ibadah kemudian kita ingkari, ini kufur. Aw warada fi sya'nihi ahadits mutawatir, atau yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Kalau kemudian diingkari maka kufur pelakunya. Wa ajma'a ahlul ilmi alaihi ijma'an qat'iyyan, dan para ulama telah sepakat secara pasti tentang masalah ini. Ka'an yungkir uluhiyatan aw rububiyatallahi azza wajalla. Seperti seseorang mengingkari uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah. Atau mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Maka ini pun ijma, dianggap dia kufur. Ka'an yungkiru sifatal ilmi, seperti mengingkari sifat ilmu, mengingkari wujud salah seorang dari malaikat, salah satu dari malaikat-malaikatnya Allah yang telah disepakati, ya, misalkan Jibril diingkari, ya, maka bisa kafir. Mikail alaihi wassalam, kalau kemudian diingkari maka kufur. Au yunkiru kitaban min kutubillahi al-mujma' 'alaiha, atau mengingkari satu kitab dari kitab-kitab Allah yang sudah disepakati. Berarti Injil misalkan. Maka ini bisa kufur. Ka'an yungkir az-zabur aw Taurah aw Al-Qur'an. Seperti mengingkari Zabur, Taurat
kemudian Quran. Au yungkirun nabiyyan minal anbiya'i al-mujma' alaih, atau mengingkari satu nabi dari nabi-nabi yang sudah disepakati. Ka'an yungkiru risalat Nuh, seperti mengingkari risalahnya Nabi Nuh, Ibrahim, Hud alaihi salam. Kalau kemudian diingkari maka pelakunya kufur. Au yungkirul ba'tsa lil ahsadi wal arwah, atau mengingkari ya, dibangkitkannya jasad dan ruh, atau mengingkari hisab atau surga dan neraka, atau surga atau neraka, kemudian diingkari maka ya kufur jemaah. Au yungkiru na'imal qabri au adabi, atau mengingkari adab nikmat kubur dan adab kubur ya, wa adabuhu. Au yungkiru anna Allah subhanahu qaddara jami'al asya qabla huduthihi, atau mengingkari bahwasanya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu sebelum terjadinya. Oh diingkari, oh enggak. Nah, ini bisa kufur jemaah. Kemudian masih di antara bentuk yang lain, di antara perbuatan-perbuatan kufur, an yusahhiha adyanal kufar, membenarkan agama-agama kekufuran, seperti agama Yahudi, Nasrani dan selain dari mereka. Aw la yukaffirhum, atau tidak mengkafirkan mereka. Aw la yukaffiruhum, enggak mengkafirkan. Misalkan orang Yahudi kafir enggak ya? Oh ini bahaya jamasannya. Kita harus yakin mereka kafir. Dia kafir. Jangan kemudian akhirnya ragu-ragu, apalagi mengatakan semua benar. Itu kan hanya caranya saja. Kayak orang mau ke Jakarta itu bisa dari mana saja. Oh ini jamasan jelas keliru ya. Hingga akhirnya sampai membolehkan apa? Masuk masjid ya. Misalkan, oh ini bahaya jamasannya. Wa minhu an yantasib nafsu ila ghairi dinil Islam. Di antara yang lain, seseorang menasabkan dirinya kepada agama selain Islam. Oh saya ini orang ini, padahal bukan. Nah ini sama saja jamaah kufur. Di antara contoh yang lain, an yungkira suhbat Abi Bakar, mengingkari sahabat Abi Bakar, atau mengatakan murtadnya para sahabat atau kebanyakan dari mereka, atau mengatakan para sahabat semuanya fasik. Nah, ini bisa kafir. Atau mengingkari wujudnya jin. Jin itu enggak ada. Jin itu ya hanya sifat buruk saja misalkan. Nah, ini enggak boleh jamaah. Au yungkir igraqa qaumin Nuh, atau mengingkari ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh. Ya, ini jelas di Quran sudah dijelaskan. Kalau kemudian diingkari, pelakunya kufur. Pelakunya kufur. Wa minhu di antaranya an yungkir tahrimal muharramat al-zahirah al-mujma' ala tahrimiha. Di antara contoh yang lain, mengingkari haramnya hal-hal yang diharamkan secara zahir yang telah disepakati. Contoh haramnya mencuri, kemudian orang ragu-ragu, atau dia ingkari, oh nyuri itu boleh misalkan. Oh naudzubillah jamaah, ini bisa kufur. Wa syurbul khamr, atau mengingkari apa? Haramnya minum khamr. Wazina wa tabarruj. Tabarruj itu apa? Menampakkan perhiasan ketika keluar rumah seorang perempuan. Itu enggak boleh. Enggak boleh menampakkan perhiasannya, enggak boleh. Wal ikhtilat baina rijali wan nisa. Campur baurnya laki dan perempuan. Oh diingkari. Bahkan mengatakan oh, itu boleh misalkan. Wah ini kufur jemaah. Ila ghairi syar'illahi azza wajalla. Wa nahwi dzalika dan sejenisnya. Aw ya'taqid anna ahadan yajuzu lahul khuruj an syariati Muhammad. Atau jemaah seorang meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad. Nah ini enggak boleh jemaah. Dan hujannya dengan apa jemaah? Khidir. Karena Khidir itu tidak ikut syariat Nabi Musa. Sehingga sebagian orang mengatakan oh berarti ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Jelas keliru jamaah sekalian. Dan hujannya enggak tepat. Adapun Khidir, kenapa tidak ikut syariat Nabi Musa? Karena Khidir itu bukan Bani Israel. Karena nabi-nabi terdahulu itu diutus khusus untuk umatnya saja.
Yang bukan Bani Israel ya tidak. Musa diutus untuk Bani Israel. Berarti artinya yang tidak Bani Israel tidak ikut jemaah. Nabinya beda lagi. Nabinya beda lagi. Dan ini jelasnya kias yang tidak tepat. Apalagi jamaah sekalian, sepanjang sejarah tidak ada seorang sahabat yang keluar dari syariat Nabi Muhammad, nggak ada. Kalau murtad ya mungkin ada jamaah sekalian. Murtad mungkin ada. Tapi kalau kemudian dia mengatakan dianggap muslim tapi keluar dari syariat Nabi Muhammad ya nggak ada. Oh dia keluar murtad iya, dikatakan murtad tapi bukan muslim lagi. Maka. Fala yajibu alaihi al-iltizam bi ahkamiha fa yajuzu lahu tarkul wajibat wa fi'lu muharramat, atau membolehkan meninggalkan hal-hal yang wajib atau melakukan hal yang haram, atau meyakini seorang dibolehkan untuk berhukum atau menjatuhkan hukum dengan selain syariat Allah. Ini pun bisa kufur. Wa minhu an yunkir halal mubahat al-zahirah al-mujma' ala hilliha, atau seseorang mengingkari kehalalan hal-hal yang mubah secara zahir yang telah disepakati, atau seseorang dia mengingkari halalnya memakan daging hewan ternak. Oh ini haram misalkan, nah, ini nggak boleh dan ini bisa kufur. Kemudian contoh di antara yang lainnya an yunkir wujuba wajibin minal wajibatin mujma' 'alaiha, mengingkari satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati. Kemudian an yungkiru sunniyata sunnatin minas sunnah, satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah. Awi nawafil atau nawafil mujma' 'alaiha. Berarti sunnah rawatib diingkari. Oh enggak ada. Salat duha itu enggak ada. Salat witir itu enggak ada. Nah, ini bisa kufur. Ini bisa kufur. Sehingga artinya masalahnya kita wajib berhati-hati di perbuatan seperti ini, karena perbuatan-perbuatan ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Silakan. Persilakan apabila ada jamaah yang bertanya, jamaah itu bisa bertanya langsung apa yang tidak disebutkan. Dan untuk jamaah awal bisa bertanya mengenai perbedaan yang sudah tercantum di sebelah kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Contohnya kalau misalkan orang tuanya di kuburan, Boleh. itu boleh. Terus misalnya untuk pahlawan itu justru bersama-sama orang banyak dan itu juga boleh. Tapi dari dipandang dari segi adornya, baik lebih baik di kuburan atau baik di rumah mendoakan orang tua itu. Yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah itu menciptakan setan dan jin. Apa kita juga harus atau boleh mempercayai bahwa jin atau setan itu bisa mencelakai manusia? Karena pesan maaf dalam perang etnis itu ada namanya pemerasan. Di sana itu dijelaskan bahwa Allah pada bulan itu, hari itu menurunkan bala bencana. Nah, dengan adanya ritual atau amalan pemberkatan itu adalah menolak balaan. Bentar lagi. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian, ada dua pertanyaan. Pertama, mendoakan ahli kubur di kuburan itu dibolehkan. Baik itu keluarga kita ataupun orang lain, maka dibolehkan. Tapi pertanyaan mana yang afdal jemaah? Mendoakan di kuburan atau di tempat yang lain? Jawabannya wallahu a'lam jemaah sekalian. Doa yang paling terbaik itu ketika kita panjatkan di rumah-rumah Allah.
di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Karena jamaah sekalian, doa yang paling afdal itu pertama dilakukan di waktu-waktu yang mustajab. Ya, baik ketika turun hujan, ketika sujud, ya, ketika tasyahud. Dan ini dilakukan apa? Di masjid. Tasyahud di masjid, sujud di masjid. Ya. Atau ketika apalagi jamaah? Hari Jumat, adzan dan iqamah itu banyak kan di masjid. Apalagi masjid tempat yang paling Allah cintai. Ya. Jadi kalau bandingannya mana yang lebih terbaik, ya jelas di masjid lebih terbaik. Tapi boleh nama salah di kuburan, boleh nama salah. Yang penting intinya mendoakan ahli kubur. Ya. Sehingga kalau misalkan sekali-kali kita ziarah kubur, ya, maka doakan. Karena syariat ziarah kubur itu ada 3 ya. Mengucapkan salam, itu juga doa untuk seluruh ahli kubur. Yang kedua mendoakan ahli kubur. Yang ketiga mengingat kematian. Ingat kematian. Bahkan di antara bentuk ihsan dengan keluarga kita jamaah sekalian, jangan terlalu lama untuk tidak menziarahi. Kita punya orang tua meninggal, jangan terlalu lama. Karena dengan kita menziarahinya akan mendoakan mereka. Seperti itu. Tapi tetap jangan kalau karena tidak bisa ziarah akhirnya nggak pernah doa. Tetap doa ketika sholat, ketika ruku, ketika sujud, adzan dan iqamah, doakan mereka. Karena ini waktu-waktu yang mustajab seperti itu. Allah Ta'ala alim. Kemudian masalah yang kedua terkait tentang masalah apakah jin bisa mencelakai kita, jemaah. Ya. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Setan itu sifat buruk. Sehingga manusia yang buruk disebut setan, jin yang buruk disebut setan. Disebut setan. Ya. Makanya Allah berfirman, minal jinnati wan nas. Jadi setan di kalangan jin dan manusia. Memang ada jemaah sekalian. Manusia yang buruk ya setan. Jin yang buruk juga setan. Tapi apakah jin yang buruk bisa menyalahi kita? Bisa. Sebagai manusia. Manusia bisa menyalahi kita dengan apa? Bunuh, begal, bisa. Setan pun bisa. Setan pun bisa. Afan jin pun bisa. Tapi ingat, mereka tidak bisa menimbulkan mudarat tanpa kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah. Tapi bisa. Karena gini masalah sebab kematian itu banyak. Tapi itu hanya sebab. Bunuh diri itu sebab kematian. Kecelakaan sebab kematian. Minum racun sebab kematian. Penyakit jantung kematian. Ganggu jin itu pun sama, kena santet itu sebab kematian. Tapi ingat, yang namanya sebab tidaklah mungkin akan berpengaruh jika Allah tidak menghendaki. Jika Allah tidak menghendaki. Makanya gini, agar kita bisa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, maka bentengi kita dengan zikir-zikir. Dengan zikir-zikir. Ya. Zikir pagi petang, zikir masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, baca. Karena masalahnya pengaruh buruk itu datangnya dari berbagai macam cara. Dari berbagai macam tempat, keadaan. Bisa dari diri kita sendiri, keburukan itu datang. Bisa dari orang lain, bisa dari jin. Jadi ini potensinya, tapi ini sebab saja. Jadi tidak mungkin berpengaruh kecuali kalau Allah mengizinkan. Ya. Maka seperti orang bunuh diri, apakah kemudian pasti mati? Belum tentu. Ada orang sudah terjun dari lantai 1 ternyata nggak mati. Ya. Ada orang minum racun ternyata nggak mati karena memang Allah belum mentakdirkan. Ya. Maka jin pun sama, tidak bisa mencelakai manusia kecuali kalau Allah mengizinkan. Seperti itu. Tapi iya, ada dari kalangan jin yang bisa menjadi sebab kematian. Ada juga racun menjadi sebab kematian, sama seperti itu. Sehingga yang hal di syariat membuat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, pembukaannya masalahnya yang jelas itu suatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Karena sekali lagi, kemaksiatan itu, musibah itu tidak terkait dengan apa?
waktu dan lain sebagainya. Musibah itu terjadi sebab utamanya dalam maksiat. Jadi anggapan mereka bahwa hari Rebo tersebut ada musibah, kemudian melakukan ritual tadi, ini nambah musibah baru jemaah. Bukan malah mencegah musibah, tetapi apa? Nambah musibah baru. Harusnya kalau kemudian kita kena musibah, untuk mencegahnya dengan kita bertobat kepada Allah, dengan kita kembali kepada Allah. Itu caranya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, semua itu akibat ulah-ulah tangan manusia. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya musibah, gempa bumi dan sebagainya sebab utamanya maksiat. Makanya masalian, ketika seorang ingin terhindar dari maksiat dengan cara berbuat maksiat tadi ya, kesyirikan, ya, ini justru bukan mencegah bala, tapi mendatangkan bala yang baru seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Apa itu tadi? Iya masalian, Allah mengurungkan bala di hari Rebawakasan. Ini nggak benar jemaah sekalian. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dalam 1 tahun itu menurunkan bala, sehingga tidaklah wabah ini melewati bejana-bejana yang tidak ditutup, maka kecuali akan turun. Maka disarankan untuk apa? Untuk menutup bejana-bejana, gelas tutup, ember tutup. Kenapa? Karena setahun itu ada 1 malam yang dimana Allah menurunkan wabah, dan wabah ini tidaklah melewati bejana yang terbuka kecuali akan turun. Sehingga apa? Kemudian mungkin diminum jadi penyakit. Tapi ingat, sehari saja. Dan kita nggak tahu kapan harinya, kapan malamnya. Sehingga untuk penjagaan kita tutup setiap malam. Nah, itu baru benar. Adapun turunnya di Rebawakasan, wah ini nggak ada jamaah sekalian. Nggak ada seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.